Setelah sebelumnya Jia merestui Si untuk merawat anak, dan ternyata bukan hanya Si yang menjaga anak, istrinya pun ikut nimbrung. Jia di sana berperan sebagai ahli nutrisi katanya. Walaupun begitu, Jia harus ekstra sabar ketika Ana mulai membicarakan tentang Si, yang terus-menerus membicarakan betapa cintanya Ana kepada Si. Dan satu hal yang membuat Jia rasa bersalah semakin menjadi-jadi ketika Ana menceritakan betapa takutnya ia ditinggalkan Si, dan itu sukses membuatnya sedih. Untungnya Si sendiri memegang janjinya, ia terus bersama Jia sambil memberikan perhatian kepadanya. Itu juga mereka bisa bertemu karena kucing-kucingan dengan Ana yang saat itu Ana sendiri sudah tertidur. Dan rasa bersalah yang dirasakan Jia tersebut ia curhatkan kepada Si. Dan ternyata geger otaknya Ana tak lama, ingatannya kembali pulih dan hal-hal yang pertama diingatnya yaitu ingatan yang sangat menyakitkan. Seolah ingin membuktikan kalau itu bukan hanya mimpi semata, paginya Ana menghubungi Si dan memintanya bertemu. Tapi sayangnya Si menolak dengan alasan ia sibuk katanya. Tidak puas dengan jawaban Si, akhirnya Ana membuntuti Si sampai ke rumah sakit, yang membuat Ana bertanya-tanya, mau ngapain katanya. Tak cukup dengan bertanya-tanya, setelah melihat langsung apa yang sedang diperbuat Si di sana, Ana kaget. Ia melihat Si dan J bermesraan yang saat itu mereka sedang melakukan senam ibu hamil. Terlihat sekali kebahagiaan di keduanya, yang saat itu juga membuat Ana gondok. Ana marah-marah sambil mempertanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ia tak ikhlas kalau ia dikalahkan oleh Jia, yang akhirnya ia memutuskan untuk merebut kembali kebahagiaan yang sudah direbut Jia darinya, yang entah rencana apa yang akan diperbuat Ana. Yang pasti setelah acara marah-marah barusan, Ana kembali menemui Jia, yang saat itu langsung membuat Jia terdiam dengan umpatan-umpatan menyakitkan dari Ana. Disebut perebut pacar orang lah, tak pantas lah, dan yang terakhir Ana sendiri yang ngomel-ngomel kalau ia berjanji katanya bakal merebut kembali Si dari Jia. Mungkin kalau saya ada di posisi Jia saat itu pasti mengatakan bodoh amat. Dan rencana Ana akan sekali dilaksanakan, dimulai dengan meminta Si untuk bertemu di sebuah tempat. Dan ternyata bukan hanya Si, Jia pun diundang oleh Ana. Ia melakukan itu supaya Jia bisa menyaksikan bukti bahwa Si bakal memilih Ana katanya. Dan ternyata Ana menyiapkan sebuah kejutan untuk Si. Kejutan itu berupa tarian balet khusus untuk Si. Dan diakhiri dengan ungkapan perasaan Ana. Dan semua yang mereka lakukan dilihat dan didengar oleh Jia. Sebenarnya Ana sendiri ditolak oleh Si dengan alasan kalau ia sudah punya Jia. Tapi bukan itu yang membuat Jia nangis. Dan yang membuat Jia nangis adalah saat Ana tanpa malu-malu melakukan adegan dengan Si yang membuatnya cemburu. Dan akibat adegan tersebut juga membuat Jia pergi. Bukan hanya itu rencana dari Ana untuk memisahkan Si dan Jia. Seperti yang saat ini terjadi, Si dibuat mabuk olehnya dengan tujuan supaya Si menginap di rumahnya. Tapi untungnya mereka tidak sampai melakukan hal-hal yang aneh. Malah keesokan paginya Ana mengabarkan kepada Jia tentang Si yang mabuk, yang sekarang berada di rumahnya, dan meminta Jia untuk ke sana. Tapi sekali lagi Ana membuat ulah dengan cara menceritakan tentang kebohongan aktivitas Ana dan Si. Seperti Ana mengatakan kalau mereka ngobrol masa depan mereka. Tak lupa Ana juga menceritakan ekspresi Si yang sangat bahagia saat menceritakan itu. Terus menceritakan kebohongan bahwa Si meminta Ana untuk belajar menjadi seorang ibu untuk anak Jia. Plus dengan bukunya dengan sengaja Ana pajang di depan Jia. Dan kebohongan yang diceritakan Ana tersebut sukses membuat Jia sedih. Yang lebih parahnya lagi Ana membuat rencana gila. Itu terjadi saat acara ulang tahun nenek Seiji. Dan rencana Ana itu adalah ia memasukkan surat pisah yang ditandatangani Si dan pengacaranya dengan surat buatannya sendiri. Dan surat tersebut berisi selain penceraian mereka, Jia juga dilarang untuk bertemu dengan anaknya. Isi surat itulah yang membuat Jia marah. Ia benar-benar kalap sampai-sampai Jia sudah tak peduli lagi dengan perceraian mereka. Ia juga menanggalkan cincin kawinnya dengan marah. Tapi setelahnya Ana menangis, ia merasa bersalah terhadap Si dan Jia yang sudah ia jolimi. Tapi di lain sisi ia juga tak mau Si meninggalkannya. Tepat saat Si tiba di lokasi, Ana langsung mengabarkan kebohongannya. Seperti ia mengatakan kalau Jia sudah mantap ingin berpisah dengan Si katanya, dan kata-kata berlebihan lainnya. Dan perkataannya tersebut membuat Si kaget sekaligus bertanya-tanya. Bukan hanya Si yang bertanya di mana Jia sekarang. Semua anggota keluarga yang hadir pun mempertanyakan hal yang sama. Tapi Ana tak pernah memberikan jawabannya kepada mereka. Ia sibuk capar kepada nenek Si yang berakhir penolakan. Dan situasi di sana menjadi ramai ketika salah satu kerabat Jia menemukan sebuah surat perceraian yang sudah dirobek Jia tadi. Walhasil Si menjadi orang yang paling tertuduh. Ia disudutkan dari berbagai pihak. Apalagi ibunya Jia yang sangat lihat kekecewaannya.
Bukan hanya kecewa, ia juga marah. Siang mencoba menjelaskan tak diberi kesempatan untuk bicara. Yang akhirnya si kabur untuk mencari Jia dan tak mempedulikan ocehan keluarganya. Sampai-sampai anak yang mencoba mencegah itu terhempas dan jatuh. Akibat ulah anak tersebut, pertengkaran demi pertengkaran terjadi di muka umum antara Si yang ingin menjelaskan semuanya dan Jia yang tak mau mendengar penjelasan Si. Sampai akhirnya petaka itu muncul ketika Jia yang berniat menghindari Si tiba-tiba terlibat kecelakaan, yang mengakibatkan Si yang melihat itu kaget mematung dan setelahnya ia sadar. Si panik mencoba minta tolong, yang anehnya tak ada satupun dari banyak orang yang nonton kejadian itu menolong mereka. Dan yang lebih aneh lagi, dari sekian banyak mobil, Si lebih memilih menggendong Jia ke rumah sakit daripada pakai mobil itu sendiri. Kan aneh ya? Dan ternyata kecelakaan tersebut berakibat fatal pada Jia. Yaitu Si diminta menandatangani untuk menggugurkan kandungan istrinya, yang cuma itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jia. Si awalnya memohon-mohon pada dokter untuk melakukan cara lain. Tapi dokter tak bisa apa-apa sampai akhirnya Si berani menandatangani perjanjian tersebut karena melihat Jia yang sangat kesakitan. Sedangkan Jia sendiri sadar ia berontak, memohon-mohon pada Si untuk tidak menandatangani surat pernyataan itu. Mungkin Jia berpikir saat itu Si sengaja menyingkirkan anaknya demi bersama anak. Sampai akhirnya anak yang masih tak terima berontak sampai ke ruang meja operasi. Dan kesedihan Jia masih berlanjut setelah operasi itu dilakukan. Ia masih tak percaya kalau anaknya sudah tak ada. Yang akhirnya ia hanya bisa ditenangkan oleh keluarganya. Sedangkan Si sendiri ia tak berani berhadapan dengan Jia. Ia hanya mencari tahu keadaannya lewat kerabat Jia, itu juga kerabatnya marah. Karena menurut pemahaman mereka, Si lah yang mengakibatkan anak bisa seperti itu. Yang akhirnya Si hanya bisa merenung dengan tampang sedih. Ia mengenang momen-momen kebahagiaan mereka di ruangan khusus bayi yang sudah ia dan Jia persiapkan untuk anaknya. Ia juga sudah mencoba menghubungi Ana lewat telepon ataupun pesan, tapi tak ada satupun balasan. Sedangkan Ana ternyata berada di rumah sakit. Ia divonis cedera di bagian tubuh yang terjatuh. Dan yang membuat Ana frustasi adalah ketika dokter mengatakan kalau cederanya Ana tersebut bisa membuat Ana tak bisa hamil katanya. Bukan hanya frustasi karena dirinya sendiri, ia juga frustasi dengan rasa bersalahnya terhadap Jia. Ia tak menyangka kalau rencananya itu akan berakhir seperti ini. Yang saat itu juga ia menemui Jia yang kebetulan Jia sendiri sedang merenung. Tidak ada kata maaf dari Ana saat itu. Ia kesana hanya memberitahukan kondisinya tak lebih buruk dari Jia. Dan satu lagi, Ana menyerah untuk kembali mengejar Si. Ia meminta Ana untuk menjaga Si katanya. Tapi Ana menolaknya, sudah tak bisa bersama Si lagi. Neneknya yang tahu kondisi cucunya tersebut menenangkannya. Ia meminta Si untuk bersabar. Terus neneknya meminta Si untuk saat ini tidak mengganggu Jia dulu katanya. Neneknya juga meminta Si untuk fokus ke perusahaannya yang sedang diambang krisis karena sebelumnya perusahaan Si terkena musibah. Jia yang masih sedih dihibur oleh sahabatnya, dan itu sukses membuat dia sedikit melupakan anaknya. Tapi setiap ia melihat anak kecil, kesedihan Jia kembali muncul. Bukan hanya sahabatnya yang mencoba menghibur Jia, Dylan pun melakukan hal yang sama. Dylan kesana menyampaikan sebuah surat dari nenek Si. Dan surat itu berisi tentang betapa ia menyukai dan menyayangi Jia. Dan itu membuat Jia kembali sedih. Entah pembicaraan apa antara Dylan dan Jia yang pasti setelahnya Jia berniat pergi ke luar negeri untuk menenangkan diri katanya. Benar saja ia pergi bersama Dylan tanpa pamit kepada Si. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat kisah yang ia titipkan kepada ibunya. Si yang tak itu kaget. Ia mengejar Jia yang sudah pergi dengan ekspresi putus asa. Dan setelahnya Si menangis. Ia juga sempat ingin menyusul Jia dan mempertanyakan kemana Jia pergi kepada ibunya. Tapi berakhir kemarahan darinya. Ibunya Jia juga mengatakan alasan kenapa Jia pergi, yaitu untuk menjauhi Si katanya, dan itu membuat Si frustasi. Ternyata Ana masih ingin memperjuangkan cintanya. Ia kembali ke rumah nenek Si. Ia meminta keluarga Si memberikannya kesempatan. Ia juga berjanji takkan egois seperti yang dulu-dulu katanya. Bukan tanpa alasan anak kesana, Jia sendirilah yang memintanya karena Jia sudah tak menginginkan Si lagi. Tepatnya sudah capek mungkin terus-menerus menerima kekecewaan. Ana juga mengatakan kepergian Jia tersebut kepada keluarga Si, yang membuat keluarga Si terutama nenek Si sedih. Tapi semua perjuangan Ana tersebut berakhir menyakitkan. Ia diusir dari rumah Si. Sedangkan Jia sudah sampai di negara tujuannya. Ia diajak keliling kota oleh Dylan. Jia dibawa ke tempat-tempat romantis sambil sesekali memberikan saran untuk Jia. Yang Dylan tahu Jia berniat memulai hidup barunya di negara orang. Dan semua yang Dylan katakan semua Jia lakukan.
Sampai akhirnya Jia berkunjung ke gedung pameran Dylan. Di sanalah ia bertemu dengan seorang kakek yang saat itu sibuk memandangi sebuah lukisan. Dan yang membuat kakek tersebut kagum adalah ketika Jia mengatakan pesan rahasia dari lukisan tersebut yang tersampaikan kepada dirinya. Dan ternyata kakek tua tersebut adalah seniman yang diidolakan Jia sendiri sekaligus master dari Dylan. Setelah Jia tahu kakek ini yang sebenarnya, langsung membuat Jia senang dan mengajukan diri keinginannya untuk belajar. Sejak saat itu kehidupan Jia berubah.